dasar dari semua kejadian-kejadian itu adalah ternyata dalam telaah psikologi maupun psikiatrinya itu adalah brain rot ini. Walaupun itu potensinya juga ada pada semua orang yang syaratnya 4 tadi itu. Main medsos lebih dari 2 jam satu hari, tidak bermutu, repetitif, berulang tadi, dan kemudian tidak merangsang untuk berpikir. Jadi maka semua fenomena itu akan terjadi. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Bagaimana cara supaya kita tidak mengalami itu menjadi lebih parah? Kalau toh memang sudah ada ciri-cirinya tadi, keluhan-keluhan 4 tadi. Lupa jangka pendek, sulit konsentrasi, gampang berubah suasana hatinya, sama gangguan tidur. Sudah terjadi belum? Kalau sudah terjadi, ya hati-hati, ya, gitu ya. Nah, caranya ini, caranya digital detox. Namanya detox itu mendetoks apa yang ada, penyakit-penyakitnya. Di dalam hal ini adalah digital. Maka rubah. Nanti yang sudah main medsosnya lebih dari 2 jam, kurang dari 2 jam. Karena berbagai macam penelitian membuktikan cut off itu di 2 jam. Kira-kira bisa nggak untuk kemudian membatasi main HP-nya itu nggak lebih dari 2 jam satu hari? Semuanya dong. Makanya banyaknya itu terjadi pada ibu-ibu. Karena bapak-bapaknya diakui atau tidak itu banyak kesibukan yang kemudian bisa dilakukan. Sementara ibu-ibu, kalau ibu rumah tangga murni di rumah, suaminya bekerja, ya sudah di rumah kan. Mau ngapain? Ya, maksudnya potensi untuk kemudian pegang HP itu lebih tinggi ibu-ibu kan. Maka batasi itu. Kalau kesulitan, cari satu waktu yang kemudian tidak pegang HP sama sekali. Jadi nanti yang paling mudah menjelang tidur nanti malam, begitu masuk kamar tidur sudah stop, nggak usah pegang HP, sudah. Itu cara mudah untuk mengawali menghentikan yang 2 jam tadi. Kemudian aktivitas-aktivitas yang selama ini pakai digital diusahakan untuk dirubah balik ke manual. Jadi maksudnya ngitung-ngitung apa itu sudah hentikan. Pakai manual saja, tapi tetap nanti kemudian di cross check dengan alat-alat tadi itu. Mau pakai kalkulator atau pakai HP untuk membenarkan penjumlahan itu tadi. Pendek kata dipakai otaknya itu. Kemudian nanti harus menemukan konten-konten yang berpikir. Konten-konten yang kemudian merangsang kita untuk berpikir, untuk kemudian menghafal sesuatu yang itu menjadi bagian dari ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata di polipsikiatri itu sudah cukup banyak yang kaitan dengan brain rot ini. Bahkan kemudian diberi obat. Jadi diberi obat untuk gampangannya untuk vitamin sarafnya, itu bahkan diberi obat. Maka hal yang harus dilakukan untuk memunculkan kognitif ini, ya, jadi cari hal-hal yang bisa memunculkan seseorang untuk membuat strategi. Zaman kita dulu itu ada Halma itu masih berpikir. Ini mau kemana, masih berpikir. Catur, sekak, itu berpikir. Kecil saya itu dicekoi betul sama catur, sama ayah saya, Allah yang tahu. Katanya, ben gak kagotan jeneng apa? Jenenge catur, gak iso sekak. Jadi maka kemudian saya didrill betul sekak gitu. Jadi di lomba Agustusan, lomba dewasa juaranya ayah, Allah yarham. Lomba yang Karang Taruna remajanya juara caturnya saya. Jadi lalu tiap hari dia gitu. Maksud saya, catur itu menjadi bagian dari proses berpikir. Ngisi TTS itu proses berpikir. Untuk kemudian cari konten-konten itu yang membuat untuk kita berpikir. Nah, ketika kita tidak mampu untuk tidak bermain medsos selama kurang dari 2 jam, medsosnya nggak iso ya tetap 3 jam 4 jam, maka rubah yang 3 tadi itu, yang nggak bermutu, repetitif dan tidak berpikir, dirubah menjadi cari yang bermutu, yang kemudian tidak repetitif dan kemudian berpikir. Banyak konten-konten itu. Misalkan kontennya saya tahu tadi Daya Tetap Somad, Gus Bah dan seterusnya itu
Ketika itu terus yang akan muncul, nanti kan secara otomatis karena algoritma tadi, secara otomatis yang Saroni, yang Luna Maya tadi itu akan hilang, berganti dengan konten-konten dakwah itu, yang kemudian memaksa kita untuk mencoba menghafalkan apa yang disampaikan, mengerti apa yang disampaikan itu, untuk kemudian kuotanya tadi itu terisi dengan kuota-kuota baru yang itu baik, bukan kuota-kuota yang jelek tadi itu. Dan ketika melihatnya jangan gampang di scroll, lihat sampai tuntas. Sekarang itu kan sudah dibuat kan konten-konten yang cuma 2 menit, 3 menit, tapi membahas sesuatu yang kemudian disampaikan secara lugas, sudah ada konklusinya bahwa ini tuh maksudnya ini. Semua sekarang media dakwah pasti akan membuat itu. Kalau dulu kan YouTube harus didengarkan 1 jam, ya kadang orang dengar 15 menit sudah selesai, nggak kuat. Nah, karena dengan adanya TikTok dan seterusnya maka dibuat yang per part itu. Terus kemudian cari yang berpikir. Apa yang saya sampaikan tadi itu kontennya di Papa Zidan. Nanti dengan browsing aja Papa Zidan, itu nanti akan keluar pertanyaan-pertanyaan kayak gitu itu. Pertanyaan-pertanyaan yang merangsang untuk berpikir, gitu ya. Nah, kita langsung aja ringkas bahwa otak kita itu lillahi ma fis samawati wal ard wala fil ardi wa nahari la alakal aidin lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kok lupa saya? Wah, ini berarti sudah berindrot ini ya. Ini karena semangatnya ini. Lillahi ma fis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Otak kita itu memang dipakai, memang diciptakan untuk berpikir. Jadi memang kita ini diberi otak untuk berpikir, untuk kemudian memahami bagaimana isi Quran itu, isi hadis itu. Maka ketika dipakai untuk hanya melihat medsos, artinya kita tidak menempatkan otak kita itu untuk peruntukan yang sesuai. Ya, gitu ya. Jadi hati-hati. Maka ini nanti masuk dalam pandangan orang-orang yang tidak bersyukur karena tidak memakai apa yang Allah berikan sesuai dengan peruntukannya. Nah, gitu ya. Ini beberapa hadis. Nah, intinya ini, yang ini. Maka untuk melawan itu semua, maka hal yang harus dilakukan adalah tarbiyah kognitif. Jadi kognitifnya itu yang harus dikeluarkan, kognitifnya itu harus dilatih terus untuk kemudian membuatnya menjadi penuh dengan konten-konten spiritual dan kemudian membagi waktu dengan baik. Karena permasalahannya tadi 2 jam itu rasanya kok terus kemudian lebih dari 2 jam, 4 jam, 5 jam main medsos itu kan gimana rasanya ya? 24 jam seperempatnya dipakai medsos saja gitu ya. Itu kan akhirnya berdampak kepada hal-hal yang seperti yang saya sampaikan tadi itu. Kemudian ada digital wellness Islami. Jadi cari konten-konten yang itu menguatkan keislaman kita, menguatkan keimanan kita, menguatkan ketakwaan kita. Maka itu semua yang akan menjadi bagian penting untuk melawan, untuk mencegah supaya tidak terjadi brain rot pada diri kita masing-masing. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Saya serahkan ke moderator. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, alhamdulillah. Mungkin dari ibu-ibu ada yang mau ditanyakan terkait fenomena brain rot ini. Mungkin banyak ya ibu-ibu yang mau tanyakan, mungkin jangan sungkan-sungkan tanya aja. Atau Ya. tercengang karena yo gitu ya. Waalaikumsalam. Kalau misalnya saya tuh suka dengerin YouTube ya, sehari-hari kadang-kadang di luar sambil di dapur dengerin YouTube. Tapi YouTube misalkan ya politik, ya agama, itu gimana kan tidak ada ke ininya, ke misalkan laptop ya, ada ke HP-nya terus. Ya. Sambil Kan apa melalui YouTube ya, melalui YouTube tidak melihat HP-nya secara langsung ya kan,
terus ditaruh, terus kemudian mendengarkan apa yang menjadi perbincangan di situ. Sekali lagi, konten itu masuk bagian dari bermutu enggak? Ketika kan nggak semua YouTube itu jelek kan? Ketika YouTube-nya membahas tentang misalkan fenomena yang ada, ya, apa? Contohnya apa misalkan? Politik ya. Misalkan politik itu ternyata menunjukkan bahwa politik yang baik itu harusnya gini dari beberapa podcast yang ada misalkan di YouTube itu ya. Dan kemudian kan tidak gampang di-scroll kan. Kalau melihat YouTube, mendengarkan YouTube seperti itu kan tidak scroll-scroll kan. Buktinya didengarkan sambil bekerja. Satu, nggak sedentary kan ya, karena sambil gerak, nggak mager tadi itu. Walaupun itu menjadi bagian dari medsos, tapi itu tanda kutip tidak selalu medsos yang kemudian sebagai hiburan instan. Karena mendengarkan, karena dilihat betul. Dan kemudian bisa jadi apakah itu membuat berpikir atau tidak, ya tergantung apa yang dilihat. Kalau kemudian menjadi berpikir, iya ya harusnya itu gini loh, harusnya gini loh, harusnya jangan seperti itu, harusnya seperti itu. Tidak menjadi bagian dari yang disebut tadi itu. Bukan saya menjustifikasi kalau lihat YouTube itu boleh gitu, enggak. Tapi tiga tadi syarat itu, bermutu atau enggak. Disebut bermutu itu ketika apa? Ketika konten-kontennya itu tidak membuat orang untuk gampang marah, tidak membuat orang untuk gampang menjustifikasi terkait dengan apapun itu, dan kemudian ada informasi yang baik, terutama kaitan dengan media dakwah. Sebenarnya lebih detail lagi itu. Nanti urusannya sama otak itu, urusannya sama hipotalamus nanti. Bagian di otak itu yang kemudian nanti bisa memilah ini sesungguhnya menjadi bagian dari yang tak bermutu atau tidak, itu sebenarnya di hipotalamus itu yang bisa memilah. Pendek kata, yang korelasinya dengan Allah, yang korelasinya dengan dakwah itu menjadi konten yang bermutu. Terus namanya gitu. Di luar itu dipilah-pilah. Kalau tadi bisa memunculkan sisi berpikirnya tadi, ya berarti tidak masuk kategori itu. Fenomena yang disebutkan terjadi di dunia brain rot ini itu memang lebih kepada yang medsos yang saya sebut tadi itu. IG, Twitter, WhatsApp, TikTok, YouTube tidak terlalu disebutkan. Di berbagai macam penelitian tadi yang saya sebut itu, makanya disebutnya video-video instan. Nah ini ya, konsumsi video pendek. Nah, kalau dengarkan YouTube kan lama kan, itu berarti kan dalam kurun waktu set ya, karena disambi sama kerja, insya Allah tidak menjadi bagian dari indikator-indikator yang memunculkan brain rot. Ya, gitu ya. Monggo yang lain. Monggo, ada yang lain ibu-ibu. Tadi katanya musik itu bisa mempengaruhi juga. Apa? Dengan musik. Musik betul. Nah. Itu musik yang bagaimana ya? Semua tadi saya sebut, semua musik, kecuali lagi-lagi kalau ada korelasinya dengan yang menuju ke Allah tadi. Jadi kalau misalkan jenengan dengarkan qiraat gitu ya, kan ada musiknya kan, tetap ada nadanya kan. Nah, nada yang kemudian itu bagian dari Al-Quran yang dinadakan itu yang kemudian tidak menjadi bagian dari jeleknya musik tadi itu, karena dilawan dengan Qur'annya itu. Tapi kalau geremeng-geremeng saja yang tidak ada Qur'an, ini korelasinya dengan membaca Al-Quran yang berdampak kepada berbagai macam hormon. Itu ada kajiannya sendiri, ada bahasanya tersendiri membaca Al-Quran itu. Nanti hubungannya sama ini cairan. Sementara tubuh kita itu 75%-nya terdiri dari cairan. Nah, ketika Quran itu dibacakan, nah cairan kita terbentuk kristal heksagonal namanya sekitar. Kristal heksagonal itulah yang kemudian mampu menjaga supaya efek dari musik yang terlantunkan itu tadi tidak berdampak kepada seseorang. Musik sembarang, mau keroncongan, mau apa, jazz, mau bahkan yang klasik itu yang katanya dulu itu bisa membentuk nilai kognitif anak-anak kita ketika didengarkan, enggak, itu berpengaruh kepada brain rot ini akhirnya.
Karena sudah beda. Fenomena dulu nggak terpapar dengan digitalisasi seperti ini, tidak ada resiko-resiko terkait dengan pembusukan otak. Dulu penelitiannya hasilnya gitu. Coba kalau sekarang dilakukan penelitian, tidak, pasti akan buruk dampaknya musik itu. Gitu. Ya. Jawabannya gimana? Iya. Maka terus dijadikan guyonan yang di keranjang kuning. Banyak-banyak kalau waktu acara itu loh, siapa yang paling banyak. Itu kan sesungguhnya ya kami yang ngerti tentang hal itu. Ini fenomena buruk ini. Terus banyak-banyak kan ada yang 200 yang apa sih itu dimasukkan tok kan tidak dibeli gitu kan? Iya. Yang apa namanya? Masuk keranjang kuning. Di keranjang ya namanya, di keranjang kuningnya itu kan yang dilihat tok tapi nggak dibeli, itu belum dibeli, itu sama. Makanya tadi itu dampak-dampak yang ada ini itu lebih kepada yang instan itu. Tapi hebatnya yang scroll tadi kan sekian detik gitu aja kan. Tapi kan jenengan ingat kan, yang jenengan masukkan ke keranjang itu apa nanti lah ingat. Walaupun nggak disengaja, walaupun cuma sekian aja nyekrol lalu begitu kemudian masuk itu sama. Makanya dilatih, itu kan nanti efeknya pada yang saya sampaikan tadi, mengurangi konsentrasi, mengurangi fokus karena terbiasa algoritma otak kita itu geser gitu, tidak fokus pada satu hal. Itu yang kemudian salah satu yang membahayakan itu. Jadi memang sepertinya kita harus merubah betul pola dengan keilmuan ini. Nanti panjenengan bisa browsing, bebas saja browsing, tapi webnya yang beneran ya, jangan yang di share orang gitu, itu jangan, tapi di institusinya betul. Nanti jurnal-jurnalnya gampang, jurnalnya pasti bisa diakses. Ya, itu dari lain. Terus terang kalau untuk belanja online itu lebih murah loh dok. Banyak ibu-ibu kalau misalnya belanja yang murah-murah. Pemikiran emak-emak ya dokter ya. Tapi tentu kan saya harus menyampaikan secara keilmuan ya. Secara keilmuan kedokterannya seperti itu gitu ya. Kalau memang mau ya semuanya terserah kan, semua kan saya menyampaikan sesuatu yang memang kita harus sampaikan dengan basic kebenaran yang bisa diuji, basic kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Selisihnya berapa banyak sih gitu. Maksudnya nggak usah bandingkan terlalu banyak gitu loh. Ketika oh iya ini lebih murah ya sudah itu aja dianukan. Saya kemarin sih beli buku juga. Beli buku itu dari situ, ngelihat terus langsung tik ya sudah. Bukunya 100 berapa gitu? 108. Latihan TOEFL. Karena saya ambil S3 mau ini ada syaratnya 500 kan harusnya. Saya kemarin masih kurang titik gitu. 490 masih ada. Ya, itu ya yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf pada sesuatu yang kurang berkenan. Mari kita tundukkan kepala sejenak, berharap kepada Allah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan yang optimal, dijauhkan dari penyakit apapun, dihindarkan dari brain rot ini, sehingga kita bisa mengoptimalkan ibadah kita secara sempurna. Dan apabila ada keluarga kita atau kita yang sakit, semoga bisa segera diberi kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana siyasifil ba'sa isfi antas safi'ila sifa'an sifa'uka sifa'an la yughadiru saqama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batina warzuqna ijtinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Saya cukupkan dari saya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.